Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali malam ini kita dapat berjumpa lagi dalam program Mirungganan Ngobrol Ngalor Ngidul Ono Manfaate. Terima kasih teman-teman Nu Etnika. Tadi teman-teman saya ada Mas Asik, Mas Nau. Spesial sekali malam ini ada live musiknya. Nanti kita sambung lagi ya Mas Nau, Mas Asik. Oke. Dan yang spesial dari Mirungganan malam ini, hai sayangku. Yang spesial dari Mirungganan malam ini, kalau episode-episode sebelumnya kita berbicara masalah perekonomian, bisnis bersama para pebisnis handal di wilayah Borobudur. Pada malam ini kita akan mendengarkan sharing dari seorang penyintas COVID-19. Kita akan lebih tahu bagaimana beliau ini terjangkit COVID, lalu proses penyembuhannya seperti apa, dan apakah ada efek-efek di belakangnya? Kita akan tanya-tanya lebih jauh nanti. Namun sebelum itu, seperti biasa, Sobat NU dimanapun Anda berada bisa mengirimkan komentar, salam, atau nanti bisa juga bertanya melalui kolom komentar di live Facebook NU Borobudur. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Toko Ahmad yang telah mendukung program Mirungganan malam ini berjalan. Baik, di samping saya ini sudah ada narasumber kita, tapi masih penasaran ya siapa, karena masih ditutup dengan masker. Harus ditutup pakai masker. Harus ditutup karena kita membahas COVID, jadi kita harus jaga-jaga ya. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Ini sudah jarak aman ya. Aman. Sudah jarak aman. Baik, beliau ini adalah Mas Prastowo Adi Wibowo, Sarjana Teknik. Beliau mantan Ketua PAC IPNU Borobudur periode 1997 sampai 2020. 2002. Maaf. Banget tadi ketua. Ketua abadi ya kalau 2020. Iya, maksud saya sampai 2002. Baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mbak dulu sebentar, saya mohon izin ya teman-teman iya. semua, saya lepas masker karena biar suaranya lebih jernih. Siap. Tidak terhalang. Mohon maaf ya. Ya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kami ini sudah jaga jarak, jadi insya Allah aman ya. Dropletnya enggak saling bertabrakan insya Allah. Apa kabar Mas Pras? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Tadi kehujanan ya? Iya. Suruh datang ke sini pas musim hujan. Ya, rezeki untuk kita semua yang hadir malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sibuk apa Mas Pras sehari-hari? Saya sehari-hari kerja. Berangkat jam 6, pulang jam 6 sore. Kebetulan sekarang dinasnya di Temanggung, jadi harus ngelaju perjalanan 40 kilo dikali 2, 80 kilometer satu hari. Sehari PP 80 kilo. Iya. Tapi untung enggak jalan ya jadi. Wah. Kalau bisa naik sepeda biasanya pada sering goes itu teman-teman, kalau saya nggak punya sepeda. Besok kapan-kapan teman-teman LTN ini diajak goes juga mau loh. Siap. Teman-teman kapan-kapan saya ajak ke Temanggung aja ya. Oh, boleh. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke Temanggung, guys. Iya. Sip. Terus ini sebelum dinas di Temanggung, apakah pernah dinas di tempat lain? Iya. Kebetulan saya tadi disampaikan bahwa saya mantan ketua IPNU. Saya mengundurkan diri dari IPNU karena kebetulan saya diterima di Departemen Keuangan. Masuk pajak saya tahun 2002 dan harus dinas jauh. Setelah dari Jakarta Diklat, saya penempatan jauh sekali. Di mana? Di Sibolga, Sumatera Utara. Itu kalau naik pesawat harus dua kali pesawat ditambah perjalanan darat 10 jam. 2 kali pesawat masih tambah perjalanan darat 10 jam. Kalau dihitung dari sini berarti harus naik pesawat ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke Medan, dari Medan nanti perjalanan darat
10 jam naik L300 yang tidak ada AC-nya. Jadi lumayan menguras tenaga lah. Itu kalau di Sibolga berarti jarang pulang ya? 2 bulan sekali. Oh, Tapi waktu itu belum punya istri, jadi nggak apa-apa. Sekarang kalau udah ada istri, udah ada anak, repot juga kalau jauh ya? Ya kalau bisa, kalau dinas jauh, kalau sudah punya keluarga gitu ya paling nggak sebulan sekali lah. Kasihan nanti istrinya. Nanti malah tak ajak sering main sama saya loh istrinya Siap, kalau ditinggal-tinggal. siap, iya. Baik, terus ini tahun 1997, ini langsung menjadi ketua atau proses dari bawah dulu, dari anggota terus? Iya, kebetulan awal-awal saya diajak sama Mas Mohaimin waktu itu, ketua PAC waktu itu yang menjabat, karena kebetulan satu desa kan, diajak ikut-ikut kegiatan itu ya. Terus akhirnya ada pemilihan, nggak tahu ini milih saya. Padahal seharusnya kalau ketua PAC Ibnu itu ya jalurnya jalur kiai ya. Kalau saya kan jalur bukan kiai, tapi nggak apa-apa. Yang penting di organisasi kita berlatih ya, berlatih di organisasi. Dan alhamdulillah kita punya pengalaman di organisasi itu sangat membantu. Di saya terutama di pekerjaan, karena saya sekarang harus berhubungan dengan banyak orang, dengan instansi pemerintah yang lain, dengan masyarakat juga. Jadi ngobrol seperti ini dulu sudah dilatih di Ibnu, jadi begitu masuk ke pekerjaan udah biasa. Alhamdulillah. Hikmahnya banyak banget Iya. ya. Dan sekarang diundang balik lagi ke sini rasanya kayak reuni gitu ya. Sebetulnya malu saya. Malu karena udah Mas Yudi ini setiap ada acara japri saya untuk undangan, tapi mohon maaf saya karena ya banyak pertimbangan ya, jadi belum bisa aktif lagi. Karena mungkin berbeda kalau teman-teman semua kan di sini kan istilahnya menetap di sini, tiap hari berkumpul dengan keluarga juga di sini. Kalau saya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga itu sangat jarang. Saya balik ke rumah itu setelah 12 tahun. Baru bisa dinas di Magelang. 12 tahun dinas di luar kota terus. Ya, jadi saya penempatan di pajak pertama kali tahun 2002, bisa dinas di Magelang, tinggal di rumah, terus mandi dari rumah untuk berangkat ke kantor itu setelah tahun 2014. Jadi 12 tahun. Luar biasa perjuangan ya. demi masa depan anak-anak. Baik, terus ini sebelum kita lanjut, ini sudah banyak sekali komentar yang masuk di kolom komentar live Facebook. Kita baca dulu ya Mas Pras ya. Waduh, Mas mau coba komentar. Mulai. Ini banyak banget loh. Kayaknya ini para penggemarnya Mas Pras ini. Ada Mas Agus Kurniawan, salam sehat kuwarasan, amin. Joko P, jahe anget, wah cucok. Ini di belakang ini ada angkringan loh. Kita minum snacknya langsung ambil dari angkringan. Yuk teman-teman, Sobat NU dimanapun Anda berada bisa mampir ke angkringan Migunani di depan gedung MWC NU Borobudur, Kapling Janan Borobudur. Sedikit ngiklan nggak apa-apa ya? Mbak Lulu, ini Ya. di sini ada Endang Subekti. Itu kan adik saya. Assalamualaikum Mbak Endang. Wah, ini menyaksikan dari rumah ya? Jogja. Hadir dari Jogja. Mbak Endang ini juga dulu aktivis IPP. Kapan-kapan bisa hadir di sini ya Mbak ya? Kita ngobrol bareng. Terus ini ada siapa lagi ya? Joyo, Pak Kamsi di Kendil. Salam untuk teman-teman, sehat selalu, bebas COVID, amin. Terus Mas Faras Ditya Afrianto, jos musiknya jos, narasumbernya mantap, keren. Muslimat NU Borobudur, semangat tetap jaga kesehatan. Kemudian masih banyak lagi komentar-komentar yang ada di live Facebook NU Borobudur. Nanti akan saya bacakan lagi dan kita nyambung ngobrol lagi sama Mas Pras. Ini Mas Pras kan pernah dinyatakan positif COVID ya. Betul. Kapan ini dinyatakan positif? Wah, tanyanya tiba-tiba langsung kapan positifnya? Kapan positif? Gak tahu prosesnya tiba-tiba Biasanya kalau kapan. nikah sudah 3 bulan positif ya biasanya. Sekarang ditanya kapan positif COVID.
Harusnya kalau mau tanya kapan positifnya itu harus dirunut dulu. Oh iya, Harus gimana? dirunut Kronologinya dulu. gimana? Awalnya yang Kronologisnya, dirasakan seperti iya. apa? Mbak Lulu dan teman-teman semua, terutama yang menyaksikan live ini. Jadi awal gejala itu sebetulnya yang saya rasakan itu mirip sekali dengan masuk angin. Makanya saya menyangka waktu itu pertama kali adalah masuk angin dan mungkin imbas dari terlalu capek ya. Saya ingat waktu itu hari Sabtu, tanggalnya sekitar pertengahan November itu udah agak kecapean. Hari Sabtu kebetulan di rumah ada tukang, saya ikut bantu tukang gitu. Terus setelah itu saya merasa badan saya itu nggak enak, kayak masuk angin gitu. Terus saya obati dengan obat masuk angin biasa, alhamdulillah sudah mulai ringan. Terus saya mulai gejala batuk. Nah ini sebetulnya ciri, biasanya ada beberapa ciri yang penderita COVID ini, salah satunya batuk. Saya mulai batuk itu hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal piro ya? Hari Rabu itu kemarin saya Desember ya berarti. Rabu itu tanggal 25 November. Oh November Ya. Itu saya merasa batuk. Nah, saya agak curiga karena batuknya ini kok nggak seperti biasa. Bedanya apa? Jadi kalau teman-teman batuk setelah masuk angin itu biasanya batuknya di sini, di tenggorokan, gatel gitu. Di tenggorokan gatel atau mungkin berlendir atau enggak berlendir, batuk kering, tetapi sumbernya dari sini. Kalau yang Mas Pras sumbernya di sini. Nah kalau saya enggak di sini, jadi saya itu batuknya dari bawah. Jadi kalau biasa batuk itu yang sakit di sini, di tulang-tulang daerah atas sini, biasanya kalau dipijat kan daerah sini. Nah itu yang sakit daerah sini, daerah bawah. Itu dan setelah diobati pakai obat batuk, ternyata nggak sembuh. Masih batuk terus setelah diobati. Dan alhamdulillah kita kalau yang di rumah rutin untuk ngaji itu kelihatan sekali. Jadi indikatornya itu gampang. Kalau kita misalnya biasa ngaji 4 lembar itu tidak ada batuk, berarti itu bagus. Saya itu ngaji 1 lembar itu nggak kuat. Karena setiap nahan napas mau baca surat, baik itu deres ngaji ataupun sholat itu nggak kuat. Jadi selalu mau batuk gitu. Oh gitu ya. Gejalanya seperti itu awalnya. Berarti ini lanjut ini. Lanjut. Ceritanya lanjut. Nah setelah hari Rabu saya batuk, hari Kamis ini saya posisi udah nggak masuk kerja, udah cuti sakit. Hari Kamis itu saya ke dokter, sama Pak Dokter dikasih obat batuk, tetapi sampai hari Minggu itu ternyata enggak berkurang batuknya. Jadi tetap ketika mau sholat, ketika ngaji atau kita ngobrol seperti ini enggak bisa, karena nahan napas kan. Nahan napas terus mau ngomong itu batuk-batuk terus gitu. Nah sudah mulai curiga lagi nih, kok batuknya kok enggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah kemudian hari Seninnya saya izin nggak masuk ke kantor juga. Itu sudah menurut saya sudah parah dalam arti bukan cuma batuk tetapi badan itu pegel-pegel semua. Oh sama pegel juga? Pegel juga, kayak masuk angin persis itu, kayak masuk angin. Terus sekali-kali itu terkadang panas, jadi suhu badannya naik. Nah terus ditambah lagi ini kebetulan bukan cerita medis ini ya, ini cerita tahayul. Cerita tahayul. Saya itu terkadang dikasih kayak firasat gitu loh. Dulu sebelum ibu saya meninggal itu sempat mundu cewek itu tugel. Saya dikasih tahu sama bapak, ini nek kongen ini biasanya ada sesuatu. Nah kemarin waktu saya COVID sebelumnya, muntune itu yang bagian atas tugel.
Saya lagi. wis ra penak ini, wah iki ono apa-apa ini. Tapi intinya bukan itu, tetapi salah satu yang menguatkan saya untuk segera berobat itu. Saya punya firasat nggak bener ini, maksudnya bukan masuk angin biasa. Heeh. Akhirnya saya berembuk sama istri, hari Senin sore saya memberanikan diri ke rumah sakit. Langsung ke UGD atau Langsung ke ke Bangsal UGD, dulu? langsung ke UGD. Jadi gini Mbak Lulu sama teman-teman semua, ketika kita punya gejala batuk, sesak napas, terus demam tinggi, itu ketika kita cek ke UGD, maka kita biasanya langsung disuspek jadi COVID. Suspek, artinya ini ada kemungkinan COVID. Heeh. Setelah suspek, itu kita nggak boleh pulang. Langsung diisolasi di. Kita dikarantina, diisolasi. Tetapi waktu itu mungkin teman-teman yang sekarang punya gejala batuk itu harap diperhatikan. Sebisa mungkin kalau misalnya memungkinkan, itu punya alat seperti ini. Apa itu? Ini namanya oximetri untuk mengukur oksigen. Oh. Untuk mengukur oksigen. Jadi misalnya ini ditempatkan di sini, terus ini dipencet, ini nanti keluar berapa persen oksigennya yang masuk ke tubuh kita. Normalnya berapa? Normalnya di atas 95. Biasanya 95 ke atas, 95% sampai 100% itu bagus. Tetapi kalau misalnya di bawah 95, kalau misalnya sampai 92 atau 93 itu kita wajib hati-hati. Hati-hati. Contoh seperti ini saya 99 ya, berarti ini bagus. Bagus normal ya. Saya waktu pertama kali masuk UGD itu 93. 93 itu udah dinyatakan nggak bagus dan harus Iya. diisolasi. Jadi pertama kali yang dilakukan sama UGD ketika nafas ini namanya saturasi oksigen ya. Saturasi oksigen kita sudah rendah, itu pertama kali yang harus dilakukan adalah menolong dengan memberikan oksigen. Jadi ada selang oksigen itu dimasukkan ke sini, itu fungsinya untuk menaikkan saturasi biar kita nggak sesek. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya langsung di rongsen. Di UGD itu kita kalau kebetulan kita di RSU Muntilan, begitu di UGD ada ruangan khusus yang bisa langsung rongsen. Nah, ketika di rongsen, kebetulan di paru-paru saya ini ada bakteri. Itu bakteri-bakteri COVID atau? Nah, bakterinya kita nggak bisa tentukan. Mungkin sebagian bakteri COVID, mungkin saya nggak ngerti karena saya bukan kedokteran ya. Ini dari teman-teman semua yang menyaksikan. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya bukan narasumber sebagai dokter. Artinya saya tidak mengetahui COVID ini secara dari segi medis, tetapi ini pengalaman pasien. Jadi harap dibedakan. Ketika saya nanti berkata yang salah, itu wajar karena saya bukan tenaga medis gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ketika saya di rongsen itu ada penumpukan bakteri di paru-paru. Nah, kemungkinan itulah yang membuat saya selalu batuk. Dan dua hal tersebut, batuk dan penemukan bakteri di paru, itu yang menyebabkan saya harus jadi suspek dan masuk ke ruang isolasi. Itu sebelum dimasukkan ke ruang isolasi berarti Mas Pras sudah di swab dulu ya? Belum. Oh belum? Jadi proses swab itu setelah kita masuk ke ruang isolasi. Oh. Jadi saya masuk UGD itu jam 10 malam. Hari Senin. Terus dipindah ke ruangan yang untuk isolasi itu sekitar jam 12 gitulah, jam 12 malam. Terus paginya, hari Selasanya tanggal 1 Desember itu saya swab. Jadi kebetulan kalau di RSU Muntilan itu begitu masuk paginya swab, 2 kali swab. Hari Selasa sama hari Rebu. Itu dua-duanya langsung positif? Nanti keluarnya 3 hari setelahnya atau 4 hari setelahnya. Jadi begitu kita sudah di swab, di sana kita nunggu. Penuh ketidakpastian. Ini kita mau positif atau negatif, ini nunggu nasib kita. Jadi selama nunggu nasib itulah kita kan sudah jelas ini. Kita gejalanya di apa, terus pengobatannya nanti
ditujukan yang mana itu kan sudah jelas. Jadi selama menjelang kita menunggu hasil swab ini, kita diobati sama rumah sakit. Oh begitu. Terus apa ya? Sebentar, saya jadi bingung ini mau tanya. Karena lompat-lompat kayak saya cerita modelnya. Iya. Itu berarti pengobatannya khusus menangani gejala ya, bukan untuk Iya, betul. bukan untuk melawan si virus-virusnya. Iya. Jadi pasien kalau misalnya dia gejalanya apa, sebenarnya yang dituju sama pihak rumah sakit adalah itu. Misalnya gejala batuk ya yang diobati lebih banyak ke arah batuknya gitu. Terus itu dari rumah sakit sendiri apakah ada anjuran misalnya mengonsumsi buah apa atau mengonsumsi sesuatu untuk meningkatkan daya imun, ada enggak? Atau mungkin malah ada makanan yang dilarang? Begitu. Jadi gini Mbak Lulu, mungkin teman-teman di sini belum ada yang pernah merasakan bagaimana diisolasi di rumah sakit ya. Jadi kondisi diisolasi di rumah sakit itu kita nggak boleh keluar ruangan. Kita lihat pintu, tapi kita nggak boleh keluar dari pintu itu. Jadi satu ruangan aja ini. Itu saya alami selama 10 hari, saya tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa melihat di luar. Ada temannya enggak itu di ruang isolasi? Ada. Itu mereka sudah positif atau masih suspek juga? Nah, kalau pas saya itu kebetulan tadinya saya berempat, itu masih sama-sama nunggu. Oh. Sama-sama nunggu hasil, apakah hasil swabnya itu negatif atau positif. Kebetulan begitu keluar hasilnya itu saya sama sebelah saya itu positif. Jadi prosedur seharusnya ketika kita positif kita harus pindah ruangan. Tetapi mungkin karena saya ini sama jejere podo-podo positif, ya udah ditaruh di situ aja. Dan iya pengalaman Mbak Lulu, jadi ini cerita aja pengobatan di rumah sakit seperti apa. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mempunyai gejala terus mau tindak ke rumah sakit itu nggak usah takut. Kalau toh misalnya nanti harus akhirnya dimasukkan ke ruangan isolasi, itu memang kita tidak boleh ditunggui. Jadi keluarga nggak bisa masuk ke area bangsal. Jadi kalau keluarganya di luar, misalnya mau kirim makanan, kirim baju, itu cuman baju itu dititipkan di luar. Terus nanti petugas Nah bangsal. kita nggak usah takut karena di ruangan tersebut, di ruangan isolasi dan satu bangsal isolasi tersebut itu memang petugasnya udah dilatih. Jadi apa-apa semua kebutuhan kita dicukupi. Dan biasanya kalau yang masih muda dan seperti saya gejalanya nggak terlalu berat, itu kan tidak terlalu khawatir ya. Tetapi kalau yang bapak-bapak yang sudah sepuh, yang kebetulan ada penyakit penyerta, nah itu biasanya yang khawatir. Dan itu memang perlu penanganan ekstra. Berarti itu sama sekali nggak bisa dijenguk, nggak, keluarga pun nggak bisa mendekat ngintip dari jendela, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Berarti memang harus menyiapkan mental. Betul. Cuman ya itu, maksudnya kalau dari saya yang saya alami itu keluarga nggak usah khawatir. Karena memang menurut saya itu lebih baik kita diisolasi di rumah sakit dengan penanganan yang baik, penanganan yang benar daripada kita misalnya kita punya gejala yang agak berat tapi kita diam di rumah. Karena kalau kita diam di rumah kita nggak tahu cara pengobatannya. Contoh seperti saya, itu saya gejalanya batuk dan harus diberi antibiotik. Jadi ketika saya masuk ke isolasi, itu ke ruangan isolasi, itu sudah langsung dikasih infus. Jadi semua obat itu dimasukkan lewat infus. Nah, memang ada beberapa obat itu yang istilahnya bikin sakit. Oh iya toh. Termasuk salah satunya yang antibiotik ya. Jadi kalau saya karena paru-paru lebih banyak antibiotiknya. Begitu disuntik antibiotik ini ya 10-15 menit ya kaku. Pegel ya. Pegel. Tetapi pengobatannya memang seperti itu dan alhamdulillah dengan antibiotik dan
oksigen itu saya 2 hari 3 hari batuknya udah berkurang banyak. Terus itu sampai Mas Pras bisa dinyatakan negatif itu berapa lama? Wah, itu ceritanya masih panjang ini. Waduh. Sepanjang apakah ini? Ceritanya masih panjang, jangan negatif dulu. Ini kita masih bicara di lingkungan rumah sakit ya, di lingkungan rumah sakit. Jadi saya swab itu hari Selasa sama hari Rabu. Hari Sabtu saya keluar hasilnya. Sabtu baru keluar Hasilnya itu dan saya dinyatakan positif. Istri saya telepon bilang gini, Mas rapopo yo, nopo ya aku ini, rapopo toh, rapopo, ngopo aku ini, jenengan positif. Saya makdek setengah jam itu, aku positif. Antara percaya dan enggak gitu ya? Ya maksudnya kemarin itu menyangka bahwa batuk ini bukan COVID gitu loh. Karena kebetulan saya agak sering tidur di tempat saya itu di kantor nggak ada ruangan untuk tidur. Jadi kalau tidur itu nyari-nyari tempat di dekat berkas-berkas itu. Saya pikir itu kotoran-kotoran yang masuk dari berkas-berkas itu. Ternyata itu COVID. Jadi ketika saya dikasih tahu gitu, alhamdulillah saya itu orangnya positive thinking. Tetap semangat, biasa ngerkoso. Jadi begitu dikasih tahu kayak gitu, saya hanya setengah jam down gitu ya, down. Setelah itu saya recovery. Ya wes lah, karena memang ini sudah hasilnya saya positif, harus saya terima. Jadi seperti itu. Jadi memang bisa disampaikan bahwa COVID ini bukan cuma penyakit medis, tetapi juga penyakit yang berpengaruh ke psikis seorang. Betul. Semakin kita tidak terima dengan hasil swab tersebut yang sudah mengatakan bahwa saya positif, itu nanti semakin berat. Dan kemungkinan gejala yang sudah membaik itu akan jadi semakin memburuk. Jadi saya memilih untuk recovery, saya pilih bahwa ya udah nggak apa-apa, ini harus dijalani. Dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan baik, karena itu memang sudah garis kita. Kalau saya dipilih sama Gusti Allah untuk diberikan positif COVID. Nah, nanti akhirnya saya baru sadar bahwa diberikan positif COVID itu banyak sekali hikmahnya. Itu nanti di belakang. Ya, kita simpan di belakang hikmah-hikmahnya COVID. Ini obrolan kita sama Mas Pras ini masih panjang banget, masih banyak cerita-cerita yang belum diungkapkan oleh Mas Pras. Namun sebelum kita sambung obrolan kita, saya ingin baca komentar dulu dari beberapa komentar yang sudah masuk. Tadi sudah ada Muslimat NU Borobudur, semangat tetap jaga kesehatan. Terima kasih PAC Ibnu IPPNU Borobudur hadir Migunani, terima kasih. Terus ada lagi Sultan Arifin, salam dari penyuluh agama Islam Kota Tidore. Wah jauh sekali, kenal ini? Kirain kenalan Mas Pras. Selamat malam Tidore, apa kabar? Terima kasih sudah menyaksikan Mirunggangan NU Borobudur. Kemudian ini ada Ali Febrian Al-Ghifari, salam sehat dari Pakem Menoreh, Majak Singi. Salam Bagaswara, selamat Mas Pras, amin. Terima kasih. Kemudian ini ada Roni Borsel, Ngangkring. Oh mana ini orangnya? Nanti kita cari Roni Borselnya di mana. Kemudian ini ada lagi Ahmad Saiful, Jakarta Barat hadir. Wah selamat malam Jakarta, apakah di sana juga hujan? Di sini hujan dingin-dingin enak. Kemudian ini ada lagi Lili Dama, Mirungganan yang Migunani. Terima kasih. Dan ada lagi ini dari Rudi Hendriawan, Mertoyudan hadir. Terima kasih sahabat Mertoyudan. Angga Sakura, assalamualaikum, salam kenal Kak. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Kami dari NU Borobudur. Tonton terus program-program NU Borobudur. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang sudah masuk di kolom komentar live Facebook NU Borobudur. Kita break sejenak, kita dengarkan musik dulu dari Nu Etnika.
إظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله. جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله. Terima kasih teman-teman Etnika, Mas Nau, Mas Asik, selalu asik dimanapun berada. Baik, ini Sobat NU dimanapun Anda berada masih bisa mengirimkan salam-salam, komentar, atau bisa juga bertanya kepada Mas Pras narasumber kita malam ini. Nanti akan saya bacakan, coba kita lihat dulu apakah ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Pras. Sepertinya belum ada. Jadi kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Pras. Tapi izin dulu saya mau minum sebentar ya. Oh iya, kembali saya minta maaf karena biar suaranya jelas saya nggak pakai masker. Seharusnya ini pakai masker tapi saya minta maaf biar suaranya lebih jelas. Kita sudah jaga jarak. Iya. 1,5 meter, 2 meter. 2 meter, insya Allah cukup. Dropletnya nggak bertabrakan. Baik, kita sambung lagi Mas Pras. Tadi sampai Mas Pras dikabarin oleh istri bahwa Mas Pras positif. Reaksi Mas Pras sempat down tapi akhirnya bangkit lagi. Dan itu reaksi keluarga seperti apa sebenarnya? Iya. Ya yang pasti karena istri saya bekerja di rumah sakit. Jadi ya secara prosedur sudah tahu ya. Kalau ada anggota keluarganya yang positif COVID, maka sudah seharusnya untuk karantina di rumah. Ini karantina di rumah. Dan ini ada bagusnya. Jadi gini Mbak Lulu juga teman-teman, kebetulan istri saya itu termasuk orang yang ketat dalam menjaga protokol COVID. Dari pertama kali saya merasakan saya masuk angin, itu saya sudah dipisah sendiri, kamar sendiri. Sudah dikucilkan ya? Enggak. Maksudnya sudah terjaga, interaksi dengan istri maupun dengan anak-anak ini sudah terjaga. Dan ini seharusnya yang dilakukan oleh teman-teman semua kalau suatu saat punya gejala. Entah itu hanya masuk angin biasa atau gejalanya itu memang mendekati gejala COVID. Misalnya demam tinggi, terus pilek, batuk, apalagi kalau sudah sampai kehilangan indera penciuman dan perasa. Mencium sudah tidak bisa, mencium maksudnya mencium bau ya. Kalau bau. Mencium istri tetap bisa. Mencium bau sudah nggak bisa, dan kerasa kepanganan itu sudah nggak ada rasanya. Itu secepat mungkin untuk menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Jadi itu sangat membantu. Nanti di cerita akhirnya itu sangat membantu. Karena di akhirnya nanti begitu saya di swab positif, alhamdulillah anggota keluarga saya nggak ada yang positif. Jadi itu sangat membantu itu memang. Bahkan kebetulan di tempat saya ada yang rewang. Yang rewang itu
itu juga saya karena sudah ada gejala-gejala masuk angin itu, saya menjaga juga. Jadi walaupun rewang di tempat saya, tapi ya kalau ngobrol jauh kayak gini. Terus ya pokoknya jaga jarak lah, intinya seperti itu. Berarti selama masuk angin itu Mas Pras nggak main-main sama anak-anak Enggak, gitu ya? mainnya terbatas lah. Karena waktu itu kan kita juga gak menyangka nantinya positif gitu kan. Ya tetap interaksi, cuman untuk hal-hal tertentu sebisa mungkin dikurangi. Contoh misalnya kita sebagai ayah atau ibu biasanya itu kan kalau makan itu suap-suapan sama anak gitu ya, misalnya satu piring itu untuk bareng-bareng atau pakai sendok bareng-bareng. Nah itu sebisa mungkin jangan dilakukan. Kalau misalnya kita sudah punya gejala, itu untuk menjaga ya kita sendiri sama juga lingkungan juga kita menjaga seperti itu. Terus selama Mas Pras di karantina di rumah sakit, keluarga Mas Pras di rumah juga isolasi mandiri? Kebalik. Oh kebalik. Kalau saya diisolasi, yang di rumah di karantina. Maaf ini saya awam ini. Jadi selama saya diisolasi itu akhirnya saya dirawat di ruang isolasi rumah sakit itu 10 hari. 10 hari. 10 hari. Dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Terus istri dan anak-anak juga sama, di karantina di rumah. Pagar ditutup, tidak kemana-mana. Jadi kalau ibu-ibu mikirnya udah beda ini, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah itu sebisa mungkin minta tolong orang lain. Tetangga-tetangga mau bantu ya? Atau mungkin keluarga kita, ketika keluarga kita sudah tahu, ya kalau misalnya kita perlu belanja, mungkin bisa di WA ya. Di WA, Bu nyuwun tolong ditumbaskeun iki. Nah itu nanti belanjaannya ditaruh di luar. Terus kalau sudah kita dikasih tahu iki belanjanya wis nang jopo, kita ngambil. Memang sebetulnya sumber dari cepatnya COVID ini mewabah di kita itu sebetulnya salah satunya karena ketidakdisiplinan kita. Contoh seperti itu. Jadi ketika kita sudah jadi harusnya karantina, kita masih kemana-mana, masih jalan-jalan, masih ngobrol sama tetangga gak pakai masker. Nah itu sebetulnya yang mempercepat wabah ini sampai kemana-mana. Tapi memang namanya pengen itu memang susah. Susah banget. Kalau sudah pengen gitu, menahan untuk tidak melakukan itu ya susah. Apalagi kalau udah kangen sama teman-teman itu rasanya ya, betul. Repot iya, ya. Betul. Terus banget Joko ya. Iya. Agak dingin ini di sini. Cocok banget sambil minum anget-anget dari angkringan. Terus selama Mas Pras di karantina itu Mas Pras bisa beraktivitas atau hanya tiduran di bed atau? Iya. Jadi saya diinfus itu sekitar 7 hari. Oh hanya 7 hari? Diinfus. Jadi selama diinfus kan ya seperti orang sakit lah. Kita kalau ke kamar mandi tangannya harus diangkat. Harus bawa tiang infus. Iya, bawa infus, mandi juga sebisanya. Ya pokoknya wajar lah sebagai orang sakit pakai infus itu ya seperti itu. Setelah infusnya dilepas, nah itu kita bisa ngapa-ngapain. Jadi saya berusaha melakukan semua aktivitas sebisa saya di ruangan itu. Tadinya kan kalau pakai infus saya sholatnya sholat duduk. Sholatnya sholat duduk gini masih bisa lah. Kalau sholat berdiri udah nggak bisa karena pakai infus. Jadi saya sholatnya duduk. Begitu infusnya dicopot, saya sudah bisa sholat berdiri. Terus hal lain yang sering saya lakukan itu olahraga. Oh bisa juga olahraga. Jadi satu ruangan itu kan kebetulan pasiennya ada 4. Yang kreatif untuk olahraga itu aja saya. Jadi yang lain menikmati ya. Lainnya berbaring di tempat tidur itu saya olahraga. Karena udah dicopot infusnya ya, saya sudah bisa lari-lari kecil. Terus saya nyetel YouTube sambil yoga gitu kan, keringatnya keluar. Terus misalnya ya saya beraktivitas normal aja, karena itu membantu untuk penyembuhan kita. Jadi karena Mas Pras ini positive thinking dan terus beraktivitas, jadi imunnya cepat membaik ya.
Terus Iya. itu sampai 10 hari kemudian dinyatakan negatif. Swab terakhir sebelum negatif ini ada kejadian apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang menarik. Enggak sih. Mungkin salah satu kuncinya kalau di saya itu setelah saya dinyatakan positif COVID itu saya justru malah open. Saya terbuka sama teman-teman. Terutama yang teman-teman kantor karena biasanya kan kalau di kita ada grup WA kantor gitu kan Betul. beredar. Oh ini Pak Pras positif seperti itu. Dan saya teman-teman yang lain itu juga open. Jadi ketika mereka itu WA ke saya itu saya anggap mereka menyemangati saya. Kan kadang ada ya kalau yang orangnya itu dalam tanda kutip tidak open kan ketika ada yang WA wah iki mah ngeledeki, dianggap ngeledeki atau dianggap apa itu menghina atau dianggap apa. Kalau saya enggak. Semua teman-teman yang WA ke saya itu saya anggap sebagai motivasi bagi saya. Dan alhamdulillah kondisi itu jadi lebih baik. Karena kan teman-teman ini biasanya punya info ini. Kowe nek misalnya ini bisa loh. Ada yang bisa dilakukan, hal-hal yang bisa dilakukan. Contoh paling gampang Mbak Lulu. Itu ketika di rumah sakit saya terapi minyak kayu putih. Gimana itu terapinya? Jadi saya minum air teh atau air putih itu saya tetesi 2-3 tetes air putih. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu rasanya agak nggak enak di sini. Tetapi setelah itu jadi plong. Oh iya Plong, toh. Terus kalau enggak nanti di maskernya yang kayak gini ditetesi minyak kayu putih. Itu membantu pernapasan kita jadi lebih lancar. Oh gitu. Iya. Itu dari pihak rumah sakit tidak mengajurkan ya? Dari teman sendiri info. Iya, biasanya mereka pada nginfo ke kita. Terus kalau untuk masalah makanan itu memang terbatas pada makanan yang diberikan sama pihak rumah sakit. Karena memang sudah ditakar ya, ditakar dan itu biasanya yang bagus itu yang banyak proteinnya untuk penyembuhan kita. Seperti telur. Telur itu sangat dianjurkan. Tetapi memang karena kondisi kita sakit ya seringkali kita merasa bosan dengan makanan 10 hari makan makanan yang gurih yang semuanya diatur nggak boleh tambah-tambah itu bosen. Rasanya pengen cepet makan pedes-pedes ya. Apalagi saya penyuka pedes. Begitu makanannya itu gurih semua rasanya nggak enak. Akhirnya saya nggak tahan. Dek, aku buat dikirimi sambel. Jadi makan tambah sambel itu rasanya enak banget. Terus ada kejadian lucu ini. Kejadian lucu. Jadi istri saya waktu itu ngirimi saya pakaian. Terus aqua. Jadi saya mengkonsumsi air minum itu banyak sekali. Sehari itu saya minimal 3 liter. 3 liter. Padahal normalnya 2 liter ya. Jadi terkadang malah sampai 4 liter. Jadi saya biasanya dibawain botol yang 1,5 liter itu, aqua 1,5 liter. Itu sehari minimal habis 2. Kalau habis 2 kan berarti 3 liter. Saya terkadang habis 2,5, jadi mendekati 4 liter. Nah, waktu itu kebetulan sekalian bawain baju ganti, dibawain aqua. Saya ketika buka ini, loh ini kok ada yogurt. Ada yogurt. Itu ternyata pesanan anak saya. Lah, malah kebawa ke bangsal. Pesanan anak saya yang paling kecil itu katut kebawa ke rumah sakit. Karena kita tidak biasa mengkonsumsi yang enak-enak seperti itu. Minum yogurt itu rasanya jadi minuman paling enak sedunia. Sampai sekarang saya kalau keinget yogurt yang rasa pisang yang botolnya segini itu waduh masakan paling enak sedunia menurut saya. Apa minuman paling enak sedunia. Wah, ceritanya selama Oh iya, terus lanjut ya. Kebetulan terakhir saya dijadikan jadi satu ruangan gitu berempat, 4 bed. Saya berdua sama anak muda juga, tapi dia nggak terlalu parah. Terus ada juga pasien bapak-bapak positif, itu yang dia punya komorbid, punya penyakit bawaan.
Yang satu asma, yang satu gula. Nah, Lebih ini- parah itu berarti ini gejalanya. ini lebih parah. Oh. Dan kadangkala karena posisi bapak ini yang memang nafasnya sering sampai sesak, itu pernah kejadian jam setengah 12 malam, setengah 1 malam, itu dari tidur saya kebangun. Kok ada orang batuk-batuk Mm-mm. di kamar mandi. 20 menit batuk-batuk itu gak selesai. Ya Allah. Ternyata bapak yang punya penyakit asma ini, padahal ini sudah dilarang, gak boleh turun, gak boleh ke kamar mandi, tapi nekat ke kamar mandi. Sampai ke kamar mandi gak bisa balik lagi ke bed Karena karena batuk batuk. itu. Dan dia udah gak kuat berdiri. Wah. Itu dilematis bagi kita. Heeh. Kita sebagai sesama orang yang pasien yang positif, kita nggak boleh nolong. Oh gitu. Kita nggak boleh nolong karena apalagi dia posisinya kan lebih parah dari saya, batuknya lebih parah. Dari memang prosedurnya memang harus ditangani sama perawat, sama petugas yang memang mereka pakai APD. Kalau kita kan nggak pakai APD. Jadi ya itu salah satunya. Jadi terkadang ketika kita jadi satu ruangan dengan pasien lain yang lebih parah dan mereka ada kesulitan yang seharusnya ditolong untuk berdiri, jalan dan sebagainya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kita cuman ngebelke perawat itu agar datang ke ruangan. Wah. Takut juga ya kalau dengar cerita orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan. Tapi itu Iya. Bapak itu sembuh ya? Kalau setelah itu nggak tahu, Oh, karena nggak tahu. saya keluarnya lebih cepat. Tapi kita Oh. doakan semoga pasien yang di sana, karena kebetulan menurut saya belum terlalu yang mengkhawatirkan gitu. Cuman memang sekali-sekali kalau pas batuk nggak berhenti. Ya, semoga beliau juga sembuh ya. Iya. Nah Terus- terus itu akhirnya saya diperbolehkan pulang dari rumah sakit itu setelah 10 hari saya di ruang isolasi. Itu karena kondisi saya udah bagus. Mm-mm. Indikatornya biasanya ke ini saturasi oksigennya. Oh. Saturasi oksigennya saya sudah rutin, sudah stabil di 97-98%. Terus kondisi saya sudah tidak batuk. Terus saya sudah hampir tidak punya keluhan sama sekali. Terus boleh pulang. Boleh pulang tapi kan masih positif ini. Oh, jadi pulang itu kondisi masih positif. Masih positif dan Oh. itu harus dilanjutkan isolasi di rumah. Berapa hari isolasi di rumah? Itu wajibnya itu tambah 10 hari. Oh, tambah 10 hari Ya. lagi. Tetapi karena ya kondisinya udah bagus, Mm-mm. saya akhirnya swab mandiri. Oh, swab mandiri. Swab mandiri ke lab itu ya, ke lab. Dan tanggal 14 Desember saya swab, tanggal 17 Desember keluar hasilnya sudah negatif. Oh, alhamdulillah. Ini. Terus ini Mas Pras kan sudah pernah positif. Apakah ini nanti kalau misalnya ada virus COVID lagi yang nyerang Mas Pras, terus Mas Pras udah kebal atau gimana? Nah itu memang salah satu hikmah ya, salah satu hikmah orang kena COVID itu memang dari segi teori itu antibodi kita udah kebentuk. Oh, Jadi ketika nanti ada virus COVID lagi, paling enggak kita sudah punya pertahanan. Kalau nuwun sewu teman-teman yang belum pernah punya COVID, belum pernah kena COVID itu kan kosong ya, nggak punya pertahanan. Nah, ketika saya udah pernah punya COVID, sudah ada pertahanannya di situ, sudah punya tentara di situ. Nah, itu yang lebih menjaga orang yang sudah pernah COVID itu masih ada kemungkinan untuk kena COVID lagi, tetapi kemungkinannya sudah lebih kecil daripada yang belum kena COVID. terus setelah sembuh, setelah negatif swab ini, apakah masih ada keluhan-keluhan misalnya kadang-kadang sering pusing atau kerja nggak fokus gitu, ada Oh ya, nggak? sepertinya enggak sih ya. Oh, alhamdulillah. Cuman berarti ya. yang paling saya rasakan setelah saya negatif dari COVID ini staminanya. Jadi cepat lelah, Oh, gitu. cepat lelah ya. Kalau misalnya kita biasa beraktivitas
saya itu termasuk orang yang nggak bisa diem di rumah. Jadi kalau misalnya pas di rumah gitu ngerjain apa, mulai dari bersihin depan rumah, apa saya bersihin. Tetapi setelah COVID seperti ini, kita beraktivitas 3-4 jam itu sudah harus istirahat. Dan itu memang nggak bisa dipaksain karena udah lelah. Jadi memang salah satu ciri yang menurut saya cukup umum itu yang sudah pernah kena COVID gini cenderungnya itu lebih gampang capek. Mungkin ibaratnya kayak orang sudah pernah kena tipes, dia kan nggak langsung sembuh. Begitu sebetulnya dia sembuh tapi staminanya kan belum balik biasanya. Sampai jangka waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu baru bisa langsung bisa balik ke posisi semula. Terus saya ini kan beberapa kali dapat info di Instagram, di WA bahwa dibutuhkan donor plasma terus untuk pasien COVID. Ini sebenarnya gimana sih? Ya, ini sepengetahuan saya sebagai pasien, bukan saya sebagai dokter, karena bukan dokter. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu itu pasien COVID itu istilahnya pertahanannya sudah cukup rapuh ini, pertahanan tubuhnya udah cukup rapuh dan dia perlu pasokan tentara itu tadi untuk menjaga tubuhnya. Jadi tentara ini diambilkan dari orang yang pernah positif COVID. Dan itu pun sebetulnya batasannya itu sangat tipis, susah dicari. Jadi salah satunya misalnya yang boleh donor plasma itu hanya yang pertama sudah positif dan biasanya positifnya positif dengan gejala. Oh, harus dengan Jadi kan gejala. ada positif OTG yang tanpa gejala sama positif yang gejala. Nah, untuk donor itu biasanya persyaratannya pernah positif dengan gejala ringan sampai dengan sedang. Kalau saya termasuk yang sedang mungkin ya, karena sudah sampai batuk dan mungkin tidak terasa tetapi sesek gitu ya. Nah, itu sudah sampai sedang. Terus yang kedua itu ada batasan usia, ada batasan waktu negatif. Jadi yang bisa digunakan untuk donor itu hanya pasien yang sudah negatif 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Oh gitu, kalau misalnya lebih dari 2 bulan sudah nggak boleh donor. Nah itu masih kita lihat, biasanya dilihat lagi, ada indikatornya. Kalau indikatornya itu masih memenuhi, nah kemungkinan nanti tetap masih bisa. Tetapi biasanya secara umum 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Terus biasanya ada yang mensyaratkan kalau wanita yang pernah hamil itu nggak bisa juga untuk donor. Terus lagi itu yang golongan darahnya sama. Jadi itu tetap berdasarkan golongan darah, berdasarkan itu tadi usia waktu dia negatif itu apakah memenuhi atau tidak. Jadi kalau misalnya dicari-cari gitu memang agak susah karena persyaratannya cukup banyak. Dan alhamdulillah dari beberapa orang yang positif COVID dan sudah sembuh, saya termasuk yang sudah donor plasma. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa karena tidak setiap orang yang sudah pernah positif dan dinyatakan negatif itu bisa langsung donor plasma. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria tadi ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari pengalaman menderita COVID. Terus terakhir ini Mas Pras. Habis terakhir ya. Padahal ngomongnya saya pengen suwe ya. Wah, besok kita undang lagi deh, kita sharing lagi. Ini kita melihat pola masyarakat khususnya di Borobudur saat ini. Kadang-kadang kan di jalan kita ketemu orang maskernya udah disimpan, udah nggak pakai masker. Terus sudah berinteraksi kayak biasa gitu. Mungkin Mas Pras ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk warga masyarakat Borobudur khususnya untuk sahabat NU. Iya. Kalau saya mau galak, tak galai gitu loh. Maksudnya ini karena banyak yang nggak ngerti. Banyak yang tidak sadar bahwa sekarang rumah sakit udah penuh. Jadi kalau ada tambahan pasien COVID lagi nggak tahu mau ditaruh di mana.
rata-rata sekarang rumah sakit udah penuh dan ini masyarakat nggak sadar. Bangsal COVID itu terbatas. Jadi ketika ada yang di sana udah penuh belum sembuh kan nggak mungkin keluar. Iya. Kalau sudah ada yang masuk lagi padahal dia perlu penanganan khusus itu memang harusnya memang ditampung di rumah sakit. Tetapi kalau rumah sakit sudah penuh mau seperti apa? Bahkan kemarin itu saya dapat kiriman video dari teman yang di Jakarta. Itu ada di Jakarta udah penuh semua. Rumah sakit hampir semua rumah sakit COVID di Jakarta udah penuh. Itu bahkan kalau ada pasien yang datang dengan COVID itu dia udah nggak dapat bed, disuruh duduk selama berhari-hari sampai dia dapat bed. Bayangkan. Jadi kalau masyarakat tahu bahwa di kita itu sarana kesehatan juga terbatas dan COVID ini kan sebetulnya juga berbahaya sekali. Artinya kita tidak pernah membayangkan kalau misalnya orang yang tadinya sehat-sehat terus tiba-tiba dalam jangka waktu 1 bulan tiba-tiba terus langsung meninggal gitu ya. Itu kan kemarin-kemarin itu jarang. Biasanya kan orang memang sudah sakit-sakitan dulu gitu ya. Secara umum. Jadi kalau saya boleh berpesan buat teman-teman masyarakat pada umumnya, yang pertama tetap patuhi protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, terutama mengurangi makan di luar. Sebisa mungkin jangan makan di luar bareng-bareng karena itu salah satu penularan COVID yang paling cepat. Ketika makan, masker dicopot dan kita ngobrol-ngobrol dekat gitu, itu paling cepat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang pengen makan di luar, itu dibungkus, dibawa pulang. Itu salah satu. Terus yang selanjutnya, ini sekedar pesan karena saya pernah positif. Itu bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang kok nantinya tervonis positif COVID, itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah positive thinking. Diterima dengan ikhlas, dijalani dengan baik. Kenapa? Ketika kita tidak menerima penyakit COVID ini, imun kita akan semakin turun. Ketika kita tidak menjalani dengan ikhlas, ya udah, imun semakin turun dan kondisi tubuh kita akan semakin berat. Itu kuncinya untuk COVID karena memang bukan cuma penyakit fisik tetapi penyakit psikis dan rata-rata yang mudah terserang itu adalah penyakit psikis. Seperti mungkin untuk sebelum ditutup saya cerita tentang donor plasma yang saya lakukan kemarin. Itu kebetulan pasien yang saya donorkan plasma ini dari Klaten. Terus sebetulnya dia awalnya kondisinya bagus, cuman batuk-batuk biasa. Tetapi setelah divonis positif COVID, nah bapaknya itu langsung nggak punya semangat, langsung drop down. Terus dia isinya itu cuman muring-muring lah mendak dino. Nah itu ternyata memperparah kondisi bapaknya sehingga sama dokter harus dimintakan untuk transfusi, harus dimintakan untuk donor plasma. Dan ini masih repotnya fasilitas di kita. Yang bisa menerima donor, yang punya alat untuk donor plasma ini hanya di 2 tempat. Di mana saja? Di kita, itu di Semarang sama di Jogja. Jadi kalau misalnya ada pasien dari Kebumen gitu ya, mau nggak mau dia harus ke Jogja. Dan itu juga alatnya terbatas ya. Alatnya terbatas. Jadi intinya darah yang kita punya nanti di sini dipakai selang dimasukkan ke alat. Alatnya itu nanti memisahkan darah sama plasma. Jadi nanti plasmanya yang diambil, darahnya dikembalikan ke tubuh kita. Canggih ya. Canggih sekali. Ya, itu dia pesan-pesan dari Mas Pras sebagai penyintas COVID. Jadi sahabat NU, warga Borobudur, yuk kita tetap
jaga protokol kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Jangan sampai warga Borobudur ini banyak yang kena COVID. Semoga kasus COVID di Borobudur ini semakin turun ya. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Pras, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, Bisa berkenan sambung ini. sharing. Besok kita sambung lagi ya. Kita sharing-sharing lagi. Kayaknya masih banyak yang belum diceritakan sama Mas Pras ini ya. Ya sebagai penutup mungkin intinya itu Mbak Lulu dan teman-teman semua ya. Patuhi protokol, terutama yang menurut saya paling utama memang menahan keinginan diri kita. Ketika kita pengen keluar-keluar, pengen liburan, pengen ke pantai, pengen kemana-mana yang bareng banyak orang itu ditahan dulu gitu loh. Ditahan dulu, apalagi kita harus menyadari ketika kita itu menjaga protokol COVID itu sebetulnya kita menjaga orang yang kita sayangi. Kita menjaga anak istri, coba bayangin. Kalau misalnya seorang ibu itu kena COVID padahal dia masih menyusui anaknya atau masih punya anak kecil, nanti anaknya ikut ketularan. Terus misalnya kondisinya tidak tertolong, itu kan akhirnya balik ke kita lagi. Iya. Kita akan sangat menyesal. Hanya karena kita punya keinginan yang tidak bisa kita kendalikan. Tolong itu yang masalah mengendalikan diri untuk tidak kumpul-kumpul, tidak makan bareng-bareng, terus tidak jalan-jalan kemana-mana, itu sebisa mungkin benar-benar dijagalah. Sementara ditahan dulu, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Pras. Kapan-kapan kita undang lagi, kita sharing lagi. Dan bagi Sobat NU yang kedinginan di rumah, di sini ada angkringan, menunya lengkap. Bisa jahe susu, macam-macam, anget-anget, cocok untuk menemani malam Selasa ya. Malam Selasa Sobat NU semua. Dan ini sudah banyak sekali komentar-komentar yang masuk. Ada Pak Huda Misbah, salam Mas Pras. Dari Pak Ketua Tanfidia. Kemudian Siap. Mbak Eni, Assalamualaikum, Taipei hadir. Waalaikumsalam, apa kabar Taipei, sehat ya. Kemudian ada lagi Dikir, menyimak dari jauh sambil nonton Andin. Ada lagi Mas Fauzi Fadil, terus Mbak Santi Nurul Kolbi, Mbak Haryati Utami. Ada lagi ini Mas Syaihul Abadi. Kemudian Mbak Titin Fatimah. Salam Mas Pras, menyimak dari Jakarta, mugi sehat selalu. Pengurus PPNU. Kemudian ini ada Gus Rofiodin Zuhri, OTW, siap. Ada Ibu Umi Azizah, dan ada lagi ini Ika Wati, Nurul Milah, Muhammad Ikhwan. Kemudian ada juga Rofiatul Hakimah. Terus ini ada Muhammad Rogibi, Karogiben nonton ngarep dewe. Terima kasih. Ada juga Mas Yudi Sarif. Dan ini ada lagi nih dari Ali Febrian Al-Ghifari, Mas Pras sekeluarga, Mbak Lulu, lan kagem sedoyo rencang-rencang tim media NU dan orang-orang yang kita cintai mugi tansah keparingan sehat waras panjang umur nggih. Semoga pandemi wabah Covid segera berakhir. Amin. Kemudian ini ada Evi Nur Afifah, Untung YP Wawan Geni. Kemudian ada Habib Muhfi, Mia Ibu Nerara. Selamat malam, terima kasih para pemirsa Sobat NU yang sudah mengirimkan komentar di kolom komentar live Facebook NU Borobudur. Sayang sekali Mirungganan malam ini harus kita akhiri. Kita jumpa lagi di segmen Mirungganan berikutnya. Jangan lupa saksikan terus program-program LTN NU Borobudur bulan Januari. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tokoh Ahmad yang sudah mendukung kelancaran Mirungganan malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Mirungganan, ngobrol ngalor ngidul, ono manfaate.